Dominus Nobiscum. Adakan rapat koordinasi Kembali bersama Kristus Raja. tempat di Aula Christi Regis. Demikian yang bisa saya kabarkan. Untuk pengembangan paroki Saya Please, Ratu Bara. Regis mantap. All the best for you. Salve, Dominus Nobiscum. Umat terkasih, kembali lagi bersama kami di Buletin Christi Regis, Minggu 23 Maret 2025, Minggu Prapaskah ketiga. Hari ini di Aula Christi Regis lantai 2 dilaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan ekoenzim dan asam amino bagi umat paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Kegiatan yang merupakan salah satu wujud aksi nyata animasi APP 2025 ini dimulai pada pukul 15.00 WITA. Pelatihan ini sendiri dibimbing oleh Ibu Sri Hardianti, seorang praktisi di bidang pertanian dan juga pemilik Ninas Farm di Desa Tungoy 1. Hadir dalam pelatihan ini Pastor Paroki, Pastor Eki Lalio PR, dan umat yang merupakan utusan dari wilayah-wilayah rohani. Ya, kalau kita bicara soal tema APP, maka kita kan bicara soal pertobatan ekologis ya. Nah, bicara pertobatan itu ekologis itu adalah bicara beberapa hal. Antara lain itu kita mengurangi limbah, mengurangi buangan kita. Kenapa kita harus mengurangi limbah? Karena buangan kita sebetulnya itu merusak lingkungan. Salah satu contoh kenapa terjadi banjir dan lain-lain itu kan karena kita punya kebiasaan buang sampah kita di sungai begitu. Jadi kita jadikan sungai kita itu sebagai atau saluran-saluran air sekitar rumah itu sebagai tempat sampah. Kalau kemudian dia mampet dan menyebabkan banjir, bukan Tuhan yang marah, tapi memang kita sendiri yang cari perkara begitu ya. Kita sendiri yang minta. Nah, apa hubungannya dengan ekoenzim? Ekoenzim itu memanfaatkan kembali limbah-limbah organik yang kita hasilkan dari rumah begitu. Nah, cara memanfaatkannya gimana? Ya kita kumpulin aja nih si limbah-limbah organik tadi, kemudian kita fermentasi, kita kembalikan. Apakah itu kembalikan ke tanah, apakah itu kita kembalikan ke sungai, apakah itu kita kembalikan ke lingkungan sekitar kita, sehingga penggunaan kimia-kimia yang instan tadi itu bisa kita buang, bisa kita hindari, bisa kita kurangi. Kenapa penggunaan kimia-kimia itu harus dihindari? Contoh satu aja, pupuk itu dibuat dari apa sih? Pupuk itu dibuat dari hasil bumi, minyak, dan segala macam. Nah, kalau kita fokus kepada tambang, artinya kita fokus kepada pengrusakan lingkungan. Kalau kita bisa menggunakan pupuk dari hasil limbah yang kita hasilkan sendiri, tujuannya jadi dua. Satu, mengurangi limbah. Yang kedua, kita mengembalikan ke alam apa yang telah dihasilkan atau telah memberi manfaat buat kita begitu. Intinya seperti itu aja sih. Nah, kalau buat umat, kenapa umat perlu melakukan? Kita bikin hitung-hitungan gampang. Satu keluarga bisa menghasilkan kira-kira 20 liter, satu ember 20 liter sampah organik. Kemudian kita buang. Umat paroki kira-kira mungkin ada 400 kepala keluarga. Kalau satu hari satu keluarga menghasilkan satu ember sampah, dalam satu hari kita menghasilkan 400 kali 20 liter, artinya 8.000 liter sampah organik. Itu baru satu hari, baru umat paroki doang. Nah, kalau itu bisa kita rubah menjadi ekoenzim, maka
kita bukannya memberi sumbangan sampah yang ujung-ujungnya memberi pemanasan global, tetapi kita justru memberi sumbangan perbaikan dari ciptaannya yang selama ini sudah diciptakan sangat indah, sangat sempurna, kita rusak. Nah, dengan sampah-sampah tadi kita kembalikan. Itu yang kita anggap sebagai pertobatan ekologis. Pelatihan pembuatan ekoenzim dan asam amino hari ini berakhir pada pukul 17.00 WITA. Dari Aula Kristi Regis, saya Feni Kawengian bersama kru Komsos CR yang bertugas mengabarkan untuk Buletin Kristi Regis.